Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi mengenai konsep sistem informasi sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Neneng Sudaryanti MM. Berikut anggota kelompok kami. Lalu langsung saja ke latar belakang. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem terpadu yang mengintegrasikan berbagai elemen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan personil untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi semua tingkatan manajemen dalam suatu organisasi. SIM bertujuan untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan guna membantu manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, A. Hakikat Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, pengertian Sistem Informasi Manajemen. SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi melakukan pemrosesan data, kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi. Kemudian yang kedua, batasan sistem informasi manajemen. Secara teori, komputer tidak harus digunakan dalam sistem informasi manajemen. Akan tetapi, kenyataannya sistem informasi manajemen tidak mungkin dapat berfungsi tanpa melibatkan elemen komputer. Sistem informasi manajemen selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang didasarkan pada komputer atau computer-based information processing. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup dan manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. Yang A, pengertian sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kemudian yang B, pengertian informasi. Informasi adalah suatu data yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima informasi yang memiliki nilai yang bermanfaat. Lalu yang C, pengertian manajemen. Menurut George M. Terry, secara umum manajemen dikatakan sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pergerakan, pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Kemudian yang D, pengertian sistem informasi manajemen. SIM adalah suatu sistem yang terdiri dari perangkat lunak, hardware, data, prosedur, dan personil yang terintegrasi dengan tujuan menghasilkan informasi yang berguna dan relevan bagi organisasi dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Berikut beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan visibilitas. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, meningkatkan keamanan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu komponen dan struktur sistem informasi manajemen. Yang pertama, komponen sistem informasi manajemen secara fungsional. A. Sistem administrasi dan operasional. B. Sistem pelaporan manajemen sistem. C. Sistem database. D. Sistem pencarian. E. Manajemen data. Yang kedua, komponen sistem informasi disebut blok bangunan. Sistem informasi terdiri atas komponen-komponen yang disebut blok bangunan yang terdiri atas komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Lalu yang ketiga, komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Yang keempat, struktur sistem informasi manajemen. A. Hakikat struktur sistem informasi manajemen. B. Struktur sistem informasi. C. Struktur sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Lalu yang D, struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan sistem informasi manajemen kurang bertanggung jawab dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan sistem informasi manajemen kurang dapat diandalkan dalam perusahaan. Yang pertama, kualitas data yang buruk. Yang kedua, keterbatasan teknologi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan pengguna. Yang keempat, kurangnya dukungan manajerial. Yang kelima, ketidakcocokan sistem dengan proses bisnis. Yang keenam, keamanan dan kerahasiaan data. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.